Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا فتاه يا عليم أما بعد اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai, kita baca suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan kita semuanya diberikan selalu keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan hati kita selalu dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hajiniya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang mulia ini kita sama-sama bisa berkumpul di masjid untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat dan juga selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati dan yang saya muliakan pengurus Masjid Al-Istiqamah beserta jajarannya, mudah-mudahan selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala dan dipanjangkan umurnya oleh Allah dan dijadikan keturunannya saleh-salehah, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema pada pagi hari ini yaitu bahaya penyakit hati. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kira-kira di zaman sekarang ini orang banyak memperbaiki daripada casingnya, atau orang yang memperbaiki daripada dalamannya? Di zaman sekarang ini banyak manusia, banyak orang yang mempercantik atau memperbagus casingnya, akan tetapi dalamannya tidak pernah dipercantik, tidak pernah diperbagus. Padahal jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, innallaha la yanjuru ila suwarikum wala ajsamikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Coba perhatikan hadis ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat casing kita, tidak melihat luaran kita, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala selalu memperhatikan hati kita, selalu melihat hati kita, dan selalu melihat amalan-amalan kita. Maka di pagi hari ini kita akan membahas bahaya penyakit hati. Banyak sekali penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita. Mungkin sekarang coba kita bayangkan penyakit yang parah, penyakit zahir, masalan penyakit kanker. Kita na'udzubillahi min dzalik, diberikan penyakit yaitu penyakit kanker. Penyakit kanker misalkan enggak ada obatnya,
kita berobat kemana-mana nggak sembuh. Akan tetapi kita akhirnya meninggal. Ya. Setelah meninggal, penyakit tersebut hilang. Penyakit tersebut sembuh kalau orang sudah meninggal. Akan tetapi kalau penyakit hati, kita meninggal, itu awal pertama yang akan menjadi musibah besar kita di dalam kubur kita. Orang yang mempunyai hatinya sakit, yaitu penyakit di dalam hati, dia meninggal, maka dia bakal dipertanggungjawabkan semuanya, bakal dipertanyakan semuanya di dalam penyakit tersebut. Ketika orang meninggal membawa penyakit hati, maka ini adalah orang-orang yang sial. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Sayyidina Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, beliau berdoa. Apa doa beliau? Wala tuhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sayyidina Ibrahim alaihi salam, beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan aku bangkitkan di hari kiamat nanti, yang mana di hari tersebut tidak bermanfaat harta ataupun anak keturunan. Orang yang meninggal membawa harta banyak, mempunyai harta banyak, tidak akan menjadi manfaat untuk dirinya. Anak yang kita sayangi tidak akan menolong kita, tidak akan menjadi manfaat, tidak akan menyelamatkan kita. Bahkan di hari kiamat nanti anak menjadi musuh. Banyak diceritakan, ada seseorang yang meninggal, dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala sebab anaknya. Nanti kita bakal meninggal, anak kita bakal ditanya, kenapa engkau tidak melakukan ibadah? Salat kenapa kau tinggalkan? Menuntut ilmu kenapa kau tinggalkan? Anak tersebut menjawab, ya Allah, bagaimana saya mau sholat? Orang tua saya enggak mengajak saya untuk sholat. Orang tua saya enggak mengajak saya untuk duduk di majelis ilmu, ya Allah. Akhirnya malaikat tersebut memanggil orang tuanya. Seketika ditanya, di akhirat enggak bisa bohong. Mulut sekarang bisa berbohong, di akhirat terkunci ibadah Allah. Yang bisa ngomong adalah tangan kita, kaki kita, mata kita, kuping kita, semuanya bakal bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala orang tuanya datang, ditanya oleh malaikat, benar perkataan anakmu? Dia mengatakan na'am. Seketika bapaknya dimasukkan ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita sayang kepada anak kita. Kita belikan mobil, kita belikan motor, kita belikan semua yang dia inginkan. Akan tetapi ibadahnya tidak ada, maka anak tersebut akan menjerumuskan kita ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Mereka bakal menjauh dari kita, saudara kita, teman kita yang kita sayangi, yang kita cintai, enggak bakal nolong kita. Yang akan menolong kita orang-orang soleh, orang-orang yang mempunyai ilmu, yang ilmunya bermanfaat, orang-orang yang mempunyai ilmu, yang ilmunya bersambung. Wal amalu litanjil, yang bersambung ilmu tersebut sanadnya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka penting, bahaya orang yang mempunyai penyakit hati. Kita diuji oleh Allah, penyakit apapun, jangan sampai kita mempunyai daripada penyakit hati. Sebab penyakit hati akan menjerumuskan kita ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian yauma la yanfa'u malun wala banun, tidak bermanfaat. Hadirin yang dimuliakan Allah, tidak bermanfaat harta, anak kita, keturunan kita,
tahta kita. Tidak ada yang bermanfaat dan tidak akan menyelamatkan kepada kita illa man atallaha biqalbin salim, terkecuali orang yang dia datang kepada Allah dengan hati yang selamat, dengan tidak mempunyai penyakit hati. Ibadallah, orang tersebut akan selamat karena kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis, at-taqwa hahuna, takwa adanya di dalam hati. Ketika hati kita bersih, maka Allah selalu memandang kita, maka Allah selalu memberikan jalan kepada kita. Akan tetapi sebaliknya, ketika hati kita kotor, maka seluruhnya Allah tidak akan memandang kita. Walaupun wajah kita jelek, walaupun wajah kita rusak, masalah terkadang kita malu, ada jerawat di wajah kita, terkadang kita malu, ada sesuatu di wajah kita. Akan tetapi kita tidak pernah malu, banyak kotoran-kotoran di dalam hati kita. Padahal ini yang harus kita bersihkan, ini yang harus modal utama menuju daripada surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya disebutkan yauma la yanfa'u malun wala banun illa atallah biqalbin salim, terkecuali hati yang selamat, hati yang betul-betul dia tidak mempunyai penyakit. Ibadallah, makanya di sini disebutkan pamin ma'asil qalbi, dan daripada maksiat hati, asyakku fillahi ta'ala. Di antaranya orang yang mempunyai penyakit hati adalah ragu-ragu di dalam adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka ragu-ragu, ini Allah ada apa enggak. Orang yang bertanya seperti itu, mereka fi qulubihim marad, di dalam hatinya terdapat penyakit. Jangan pernah bertanya kam Allah, aina Allah, ya. Jangan pernah bertanya di mana Allah. Ini adalah orang-orang yang mempunyai penyakit hati. Ibadallah, Allah ada, mana buktinya Allah tak ada? Innallaha khalaqas samawati wal ardh, Allah mempunyai, ada ciptaannya, yaitu langit dan bumi. Ini adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang ragu-ragu dengan adanya Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini orang mempunyai penyakit hati yang pertama. Yang kedua, orang yang mempunyai penyakit hati wal amnu min makrillah, merasa aman daripada pertipuan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Kita enggak sholat, harta kita banyak, aman. Kita maksiat terus, masalah enggak ada. Kita murka terus, ya. Kita membikin daripada mengerjakan kemunkaran, akan tetapi hidup kita tenang, jangan pernah tertipu. Barangkali itu adalah sungkunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang nantinya kita bakal mendapatkan daripada azab atau siksaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Terus berusaha memperbaiki diri, terus tingkatkan ibadah kita kepada Allah, terus hilangkan penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita yang sudah disebutkan. Kemudian yang ketiga, wal kunutu min rahmatillah. Dan yang ketiga, orang yang mempunyai penyakit hati putus asa di dalam rahmat Allah. Dia udah kerja, udah apa-apa, dikasih sama Allah masalah, akhirnya dia putus asa. Atau dia sudah berdoa, ngapain berdoa terus, kagak ada hasilnya. Ini namanya putus asa. Wala taqnatu min rahmatillah, dan jangan pernah berputus asa di dalam rahmat Allah. Terus meminta, ud'uni astajib lakum, ud'uni astajib lakum, minta kepada Allah. Setiap hari kita minta kepada Allah, walaupun doa kita belum diijabah, terus minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah berputus asa, karena orang yang berputus asa di dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam kebaikan, maka orang tersebut mempunyai penyakit hati. Na'udzubillahi min dzalik. Dan kemudian watakabburu ala ibadillah, sombong, ya,
kepada hamba-hamba Allah, merasa dirinya paling besar, merasa dirinya paling kuasa, merasa dirinya paling hebat. Tidak ada yang hebat melainkan kita, enggak ada yang kuat melainkan kita. Ini adalah orang-orang yang sombong, ibadallah. Wala tamsi fil ardi maraha. Jangan sampai kita berjalan dengan jalannya orang yang sombong, mengedepankan dadanya, menjadikan orang rendah di mata dia, menjadikan orang hina di mata dia. Ketahuilah, ini adalah penyakit hati yang harus kita hilangkan. Jangan sampai ada sifat kesombongan di dalam diri kita, sifat yang merendahkan kepada orang lain. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan, wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fajadathum rizqan ila rizqihim wa matuhum kafirun. Orang yang dia sombong, yang merasa dirinya paling hebat, ini adalah orang-orang yang mempunyai penyakit hati. Dan ini yang dimiliki oleh orang-orang mereka yang tidak menjadikan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka tidak menjadikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak meningkatkan daripada kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sombong akan menjadikan diri kita hina, ibadallah. Bukan hanya di dunia, di akhirat akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontohkan, beliau anak waladi Adam wala fakhr. Aku anak keturunan Adam, tapi aku tidak sombong. Sebab kenapa? Nabi Muhammad SAW nabi yang paling mulia di antara nabi-nabi yang lain. Nabi Muhammad merasa dirinya enggak. Bahkan kita lihat daripada kisah atau biografi Nabi Muhammad SAW begitu indah. Nabi Muhammad hartanya banyak, akan tetapi kehidupannya sederhana. Nabi Muhammad SAW ya, kedudukannya tinggi, akan tetapi Nabi Muhammad SAW sederhana seperti biasa. Banyak orang yang sekarang mereka menginginkan jabatan, awalnya sederhana, setelah masuk menjadi pimpinan atau yang lain naik mulai. Seperti itu juga orang yang belajar ilmu, mereka mempunyai ilmu untuk kesombongan, mereka yang mempunyai ilmu untuk menjatuhkan lawannya. Ini ketahuilah orang-orang yang mempunyai penyakit hati. Penyakit hati itu bukan orang-orang yang jahil, yang bodoh, yang tidak mempunyai ilmu. Banyak penyakit hati yang ada justru di orang-orang yang berilmu, yang alim. Mereka berilmu, mereka tahu tentang ilmu agama, bahkan mereka mengerti tentang hadis. Berapa banyak ulama dengan ulama lain saling bertikai? Berapa banyak ustadz dengan ustadz lain saling menjatuhkan? Berapa banyak konflik antara orang soleh dengan orang soleh? Ketahuilah, siapa yang selamat? Yang mereka tidak ada di dalam hatinya penyakit, ibadallah. Siapapun mereka, maka kita tidak boleh berprasangka buruk kepada orang yang lebih rendah daripada kita. Sebab hati orang nggak tahu. Nggak ada yang tahu hati orang terkecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita sering mengatakan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Wahai zat yang membulak-balikkan hati. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsabbit qalbi, tetapkan hatiku ya Allah, ala dinik, atas agamamu dan atas ketaatan kepadamu ya Allah. Ini hati ini bisa terkadang nih iman. Iman itu ada terkadang naik, terkadang turun. Kalau lagi naik itu sholatnya berjamaah, duitnya lagi ada. Ada terkadang juga orang kalau duitnya lagi ya susah, dia rajin ke masjid, dia rajin deketin orang soleh. Kalau udah dia banyak duit, lupa sama orang soleh, bahkan lupa sama masjid. Makanya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang dia belajar agama,
untuk menjatuhkan orang lain. Dia belajar agama supaya dirinya pengen dihormat, pengen dimuliakan, pengen dipuji-puji setiap hari, bahkan pengen dipuji oleh orang banyak. Maka ilmu tersebut bukan menyelamatkan dia, akan tetapi menjerumuskan dia ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tathiru qulubuhum, tathiru qulubukum. Bersihkan hati kita, bersihkan hati kalian. Sebab kenapa? Ini yang selalu Allah pandang setiap hari kita. Di dalam sholat Allah memandang hati kita, bukan memandang pakaian kita, bukan memandang kostum kita. Allah Subhanahu wa ta'ala memandang hati kita. Ayo bersihin hati kita. Kita bareng-bareng kita bersihin. Jangan ada sombong di dalam diri kita. Jangan ada ragu-ragu di dalam adanya Allah. Jangan merasa aman dalam pertipuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan putus asa di dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tingkatkan ibadah kita terus. Kemudian orang yang mempunyai penyakit hati diantaranya lagi waria, yaitu pengen pamer, pengen dilihat. Ibadah pengen dilihat, sedekah pengen dilihat, atau sedekah ada di dalam hatinya terlintas ingin dapat pujian dari orang, atau dia ibadah karena pengen dikata atau dipuji orangnya rajin dalam ibadah. Ini saudara, ini adalah penyakit hati yang kita harus hilangkan. Ria adalah pekerjaan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi orang yang ria tersebut bisa hilang pamernya, rasa riaknya, kalau dia istiqomah terus di dalam kebaikan tersebut. Contoh, ada orang sedekah, dia pertamanya mungkin karena orang, waduh orang pada sedekah, masa gue kagak, malu. Nah ini malu tersebut, ini bagian daripada ria. Malu, saya mah kalau ngasih 50, ngasihnya 100 aja, yang 50 ikhlas, yang 50 lagi bukan karena Allah. Tapi terus ria tersebut bisa hilang, karena kata Nabi Muhammad SAW, ya, ria itu perjalanannya ikhlas kalau orangnya istiqomah. Kayak belajar, pertama pengen dilihat orang, tapi kelamaan-kelamaan udah hilang tuh riaknya. Sedekah, pertamanya pengen dilihat orang, tapi kalau sering terus dia bersedekah, riaknya hilang. Akan tetapi jangan pernah terlintas di dalam hati kita. Sebab kalau ada terlintas di dalam hati kita daripada perkara tersebut, maka seluruh amalannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita perhatikan ibadah Allah. Ini yang harus kita bersihkan sebenarnya. Ya kayak ibu-ibu misalkan contoh, dia dandan, ya pakai lipstik, pakai bedak, di dalam hatinya terlintas apa begitu. Kita pun sama, memakai pakaian baru masalah, di dalam hatinya apa yang ada di dalam hati kita. Ada aja di dalam hati kita buat orang masalah kecantikannya, kegagahannya pun buat manusia, bukan buat Allah. Maka ini adalah penyakit hati yang harus kita hilangkan. Berat, betul berat. Akan tetapi ini hati yang akan membawa kita keselamatan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita perhatikan. Jangan sampai ibadah kita karena manusia. Wal ujub bi ta'atillah, dan bangga dengan ketaatan kepada Allah. Saya paling ahli surga, udah kagak ada lagi, sebab saya mah hari Minggu biasa ngaji. Orang lain mah ahli neraka semuanya. Nggak ada yang seperti itu dan nggak bisa. Justru Nabi Muhammad SAW lihat dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi setiap malam bangun, Nabi tidurnya sebentar, padahal kunci surga udah Nabi pegang. Nabi maksum, udah Nabi semuanya udah dapat Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi ibadahnya
ibadahnya semakin bertambah, ibadahnya semakin semangat. Bahkan Nabi Muhammad SAW sampai jidatnya apa? Ya, jidatnya hitam. Bahkan sampai ininya kakinya bengkak Nabi besar Muhammad SAW. Betul-betul sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan tahajudnya aja 1 rakaat Nabi Muhammad ngabisin surat Al-Baqarah. Bahkan di dalam riwayat lain diteruskan dengan surat Al-Maidah. Kita 2 rakaat aja ya Allah. Ini Nabi besar Muhammad SAW. Apakah Nabi Muhammad bangga? Enggak. Ana waladi Adam wala fakhr. Saya tidak bangga. Sebab ujub di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini yang akan menghancurkan ibadah kita, amalan kita. Coba kita lihat orang yang mempunyai penyakit hati, dia semakin banyak ilmu, dia semakin duduk di majelis ilmu, semakin sombong. Banyak kita temukan seperti itu. Orang ngikut sama wali besar, iya wali, ikut sama guru besar, akan tetapi dia merendahkan orang lain. Gurunya memuliakan orang, dianya ini pengikutnya merendahkan orang lain, bahkan di bawah dia semuanya. Nah, ini terlintas penyakit hati yang kita duduk di tempat yang mulia, akan tetapi tidak menjadikan kemuliaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak, dan ini terjadi di lingkungan kita. Orang yang ikut sama guru besar jalannya udah beda. Orang yang ikut sama guru besar ngerendahin orang. Orang yang ikut guru besar nggak mau dengerin guru yang lain. Guru dia cuma itu doang. Ini sesuatu yang menjadikan penyakit hati ibadah Allah. Dan ini terjadi. Banyak orang yang duduknya di tempat baik, akan tetapi kebaikannya itu tidak menjamin dia menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia duduk di masjid, dia duduk di pesantren, dia duduk di tempat yang mulia, akan tetapi banyak orang yang justru kemuliaan tersebut dicari untuk jah, untuk kedudukan mereka supaya mereka dipuji. Wah, masya Allah antum. Wah, masya Allah. Wah, begini begitu. Ini saudara-saudara sekalian, ini penyakit hati ibadah Allah. Jangan pernah lihat Nabi Muhammad SAW nggak pernah merendahkan orang. Bahkan Nabi Muhammad SAW dilihat orang yang nyaci maki Nabi Muhammad, orang yang lemparin Nabi Muhammad dengan kotoran bahkan dengan batu. Apa balas Nabi? Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Padahal kalau Nabi ngangkat tangan udah gunung aja nawarin. Buat tuh orang yang nyaci Rasulullah, yang lemparin Rasulullah, Rasulullah enggak dengan ketaatannya. Enggak, Rasul ini paling mulia. Tidak, saudara-saudara sekalian. Karena orang yang mempunyai penyakit hati bahaya ibadah Allah. Ini harus kita rapikan. Kita nih pakai apa aja, niatin yang baik. Hatta makan makanan diupload begitu, niatnya baik apa kagak begitu? Ya, di status niatnya baik dapat pahala. Tapi kalau makanan diupload niatnya apa? Orang yang kagak punya duit akhirnya ngiler dia. Orang yang kagak punya duit akhirnya wah dia suudzon kepada kita. Kita mengundang dosa. Akan tetapi masing-masing punya niat ibadah Allah. Masing-masing punya tujuan. Maka di sini kita bahas bahaya penyakit hati. Di antaranya yang disebutkan, yang pertama tadi ragu-ragu dalam adanya Allah, aman dalam pertipuannya Allah, putus asa di dalam rahmat Allah, sombong kepada hamba-hamba Allah, pamer, ria, ingin dilihat orang dalam segala ibadah, ujub, merasa bangga diri di dalam taat kepada Allah. Dan juga ada lagi hasad, wal hasad, ya. Apa itu hasad? Hasud sama orang. Karahiyatun nikmati alal muslimi wasisqaluha. Hasad itu orang yang tidak senang dengan saudaranya mendapatkan nikmat. Dia dipercaya sama si bos, gua harus cari celah nih biar dia jatuh. Nah, ini niat yang nggak baik. Orang begini
Jangan pernah di dalam hati kita terlintas hal-hal yang seperti itu. Biarkan dia dapetin nikmat, alhamdulillah. Allah kasih nikmat, saudara kita dia orang muslim, nggak usah kita jatuhkan. Bahkan di zaman sekarang sakit hati, datang ke tempat-tempat yang mana tempat tersebut dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ke dukun, dia cari dukun, dia kirim sesuatu, dia kirim sihir untuk ngancurin saudaranya. Saudara-saudara sekalian, ketahuilah, ini perilaku bukan perilaku yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus kita jauhin, harus kita hilangkan penyakit-penyakit tersebut. Tidak senang kepada orang muslim yang mendapatkan nikmat. Nikmatnya nikmat kebaikan. Kalau nikmat kejahatan, wah si fulan maling berapa triliun, si fulan jadi apa namanya, orang-orang yang selalu makan harta riba. Itu syirik nggak apa-apa, hasud nggak apa-apa, nggak senang anak yang seperti itu, bagus. Akan tetapi kebaikan jangan. Dapatin nikmat, kitanya yang kepanasan. Orang beli mobil baru, kita yang repot. Orang bangun rumah baru, bangun rumah 3 lantai 4 lantai, kita yang repot, kita yang pusing. Orangnya nggak dipusingin, kita yang pusing, kita yang ngomongin setiap hari. Itu kok bisa begitu, itu kok bisa begitu. Ini sesuatu yang mana sesuatu tersebut fi qulubihim marad, di dalam hatinya terdapat penyakit. Wal hikdu ala abidillah, dan juga ujub, kemudian hikit, ya, mengagumi diri sendiri. Wah, saya nih paling bagus. Nggak ada di sana mah yang paling bagus saya. Saya nih paling ganteng, saya nih paling kaya, saya nih paling ini. Di dalam hati, bukan ngomong, dalam hati terlintas. Maka ini adalah penyakit hati. Nggak ada yang kaya di dunia ini. Tidak ada yang kaya. Yang kaya adalah orang yang tidak pernah tertinggal sholat sunnah subuh 2 rakaat. Orang yang kaya tahu, orang yang tidak pernah tertinggal sholat sunnah subuh 2 rakaat, karena pahalanya besar. Khairun minad dunya wa ma fiha, dunia dan isi-isinya, kaya. Semuanya orang-orang kaya punya harta banyak, miskin kalau dia tidak bisa melaksanakan atau melakukan sholat sunnah subuh 2 rakaat ibadallah. Hilangkan penyakit hati kita sama-sama. Kita punya sombong nih, sedikit kita sombongannya kita hilangin. Kita punya riya nih, kita hilangin satu-satu, kita hilangin, supaya kita datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat, hati yang aman, hati yang tentram. Kemudian wasu'udzan billah wa bi khalqillah, dan juga penyakit hati itu berprasangka buruk kepada Allah dan berprasangka buruk kepada manusia. La yadkhulul jannah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya mempunyai penyakit hati. Sedikit aja penyakit hati, dari hasad, dari hikid, dari riya dan yang lainnya, ini orang tidak akan masuk surga. Apalagi penyakit hati kita banyak ibadallah. Coba koreksi diri kita. Koreksi, apakah kita ada di dalam hati kita penyakit hati? Apakah kita ada di dalam hati kita ini harus kita benahi? Banyak orang yang sekarang ini memperbagus casingnya doa. Mereka pakai sorban, mereka pakai imamah, mereka pakai segalanya. Akan tetapi hatinya, mereka jalannya pun sudah berbeda. Mereka pakai pakaian ulama, bahkan sekarang dia tidak mempunyai ilmu, akan tetapi pakaiannya pakaian ulama, pakaian besar, jubah, imamah, jalan-jalan memakai pakaian ulama, akan tetapi dirinya tidak mencerminkan daripada ulama ibadallah. Dia pakai jubah kayak Batman, akan tetapi lihat bagaimana cara ngomongnya, bagaimana satu sama lain dengan saudaranya muslim, dengan muslim yang lainnya. Ini harus kita perhatikan ibadallah. Jangan sampai kita menyesal. Jangan sampai nanti kita bakal menyesal di akhirat. Kita mati, oh benar seperti itu. Oh di dalam kita mati, oh penyakit hati ini benar. Bahaya ibadallah. Bisa merusak segalanya kalau kita punya penyakit hati.
Hidup pengen tenang, hilangkan penyakit hati. Hidup ingin selamat, hilangkan penyakit hati. Sebab besar bahayanya penyakit hati tersebut, ibadallah. Dan kemudian ya, jangan pernah iri, dengki. Hilangin rasa iri kita, hilangin kedengkian kita. Nggak usah kita ngeliatin nikmat orang. Nih kita dikasih dua mata oleh Allah Subhanahu wa taala. Diciptakan kita, alhamdulillah, mata kita bisa melihat. Banyak orang yang matanya nggak bisa ngelihat. Bahkan yang tadinya bisa ngelihat, akhirnya dia buta. Ini kita dikasih sama Allah, nggak minta, ya Allah, jadikan dua mata saya ini jangan sampai mata saya buta ya Allah. Nggak minta, tapi Allah udah kasih. Nggak minta kita tangan kita begini, kita udah dilahirin, alhamdulillah sempurna. Kaki kita sempurna, wajah kita sempurna, hidungnya ada, alhamdulillah. Maka jangan pernah mempermasalahkan atau iri dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang muslim. Jangan pernah sedikit pun terlintas di dalam diri kita. Jangan pernah nih mata ini memperhatikan nikmat orang, jangan. Justru satu mata ini bisa memperhatikan diri kita, mana kekurangan kita, mana nih kejelekan di dalam diri kita. Apakah kita sudah rapi? Apakah kita sudah benar-benar nih dalam hidup? Apakah kita sudah suci hati kita? Tanya kepada diri kita, pandang aib kita, pandang kejelekan kita. Yang satu lagi, kita bisa memandang orang-orang baik, bisa mengambil hikmah dari mereka, bukan memandang mereka daripada keburukannya, akan tetapi memandang mereka daripada kebaikannya. Kita ambil, kita jadikan dua mata ini untuk terus meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah orang tersebut mempunyai penyakit hati, maka orang tersebut akan menjadikan dirinya hidupnya sengsara, ibadallah. Hidupnya bakal susah, hidupnya bakal sulit, bahkan penyakit datang bertubi-tubi. Sebab pikiran dia tidak fokus untuk menjadikan dia dekat kepada Allah, akan tetapi pikirannya selalu mikirkan orang lain, selalu mikirkan tetangganya, selalu mikirkan lawannya, selalu mikirin di dalam setiap harinya bagaimana saya caranya bisa seperti dia, supaya saya bisa ngalahin. Kalau orang begini, lihat ada orang yang punya rumah, alhamdulillah dapat rezeki, nih kita harus begitu juga. Kayak orang itu nih, rumahnya bagus, bagaimana caranya? Ayo kita kerja, kita perbaiki diri kita, jangan pengangguran terus, jangan di rumah terus, kita dagang, kita yang lainnya, supaya sama seperti dia. Itu mah boleh, tanpa menjatuhkan saudara kita yang muslim. Kalau sudah ingin menjatuhkan, ingin merasa nggak mau anak kalah sama dia, anak harus number one, nggak mau anak. Kalau ngomong anak harus menang, nggak mau anak kalah. Nah, ini penyakit hati. Yang banyak anak, kalau anak ngomong dengerin, kalau ente ngomong anak kagak dengerin. Ini penyakit hati. Tuh lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapapun diajak musyawarah. Sahabat, padahal Rasul itu tahu segalanya. Ajak sahabat kumpul, apa pendapat kamu? Mau perperangan, apa pendapat kamu? Apa pendapat kamu wahai sahabat-sahabatku? Pendapatnya ini, pendapatnya ini, pendapatnya ini. Nabi kumpulin, Nabi ambil satu pendapat. Dulu pernah perang bikin farid, ada satu sahabat bikin farid, ya Rasulullah. Betul, diambil sama Rasulullah. Padahal Rasulullah tahu, Rasulullah bisa. Akan tetapi ini akhlak, ini adab, ini mencontohkan kepada kita sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad contohin semuanya, kita tinggal ngikutin. Kalau kita baca Sama'il Rasul, coba kita lihat bagaimana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita setiap harinya bisa membayangkan daripada keseharian Nabi, maka yakin penyakit di dalam hati kita hilang, ibadah Allah. Di dalam rumah kita ingat Nabi Muhammad, di kamar mandi ingat Nabi Muhammad, bagaimana cara masuk Nabi Muhammad ke kamar mandi. Di rumah kita makan ingat Nabi Muhammad, bagaimana makan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita minum ingat Nabi Muhammad, bagaimana minum Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita teringat di dalam 24 jam Nabi Muhammad, yakin
penyakit hati bakal hilang. Sebab kenapa? Karena ada cahaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba didik anak-anak kita, kenalin biar dia enggak punya penyakit hati ibadah Allah. Apa ajarinnya? Kenalin sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tahu enggak Nabi Muhammad? Tahu enggak Nabi Muhammad ini uswatun hasanah? Nabi Muhammad ini seperti ini, seperti ini. Bahkan kita dianjurkan untuk selalu mengingat dan bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ini yang akan menjauhkan kita dari penyakit hati. Kita ini lagi diam aja, lagi ngelamun, bayangin Nabi Muhammad. Kita lagi sendiri, bayangin Nabi Muhammad. Kita lagi apa, diam nggak ada kerjaan, bayangin Nabi Muhammad. Kita mau masuk masjid, bayangin Nabi Muhammad. Kita lagi belajar ilmu, bayangin Nabi Muhammad. Kita lagi duduk depan orang tua kita, bayangin Nabi Muhammad. Semuanya kita membayangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ta'allaq bi Muhammadin. Terus bergantungan hati ini kepada Nabi Muhammad. Hati kita banyak nodanya, hati kita keras. Coba kita nempel sama baginda Nabi besar Muhammad, maka hati kita bakal putih, bakal bercahaya, bakal diberikan oleh Allah jalan yang luar biasa, dan hidup kita bakal senang di dunia dan di akhirat ibadah Allah. Terus kemudian wa minha al-israr ala maksiatillah. Dan juga orang punya penyakit hati israr ala maksiatillah, menganggap sepele. Ya, riba udah makan aja. Ya, berdosa begitu doang. Enggak apa-apa dosa begitu mah, sedikit lah. Ini menyepelekan maksiat ibadah Allah, mengecilkan maksiat. Terkadang kita lagi ngerjain maksiat yang kecil, Allah murka di dalam maksiat tersebut. Terkadang juga kita mau ngamalan kita lagi punya duitnya sedikit, terkadang Allah ridho daripada amalan tersebut. Maka jangan pernah menyepelekan hal yang kecil ibadah Allah. Jangan israr ala maksiatillah. Jangan pernah udah memang ngeluarin aurat, udah aurat doang segini sih, emang kenapa? Itu maksiat hadirin yang dimuliakan Allah. Itu dosa. Kenapa kita kalau keluar nggak pakai celana panjang aja atau di bawah lutut kita? Orang kalau ngelihat aurat kita dosa, terkecuali kita di rumah barangkali. Kalau keluar, ya laki-laki dengan laki-laki melihat, daripada terbukanya aurat baina surrah war rukbah, antara pusar dan lutut dia keluarin, orang melihat kita, maka kita berdosa ibadah Allah. Karena kita sudah mengeluarkan daripada aurat yang batasan-batasan umat muslimin harus dijaga, harus ditutup ibadah Allah. Kita bayangkan, itu mah dosa kecil. Ini orang seperti ini yang bermasalah fi qulubihim marad, di dalam hatinya terdapat penyakit. Jangan pernah. Bahkan kalau kita nih pengen hati kita bersih, mau maksiat, enggak, ada Allah. Mau curang, ada Allah. Mau zolimin orang, ada Allah. Mau caci maki orang, ada Allah. Mau apa saja, inna waliyullah. Sesungguhnya orang-orang yang mereka memperhatikan Allah, maka mereka akan diperhatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inna waliyallahu alladzina jalas, inna waliyallah wa huwa min ibadis salihin. Sesungguhnya wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, keselamatan Allah subhanahu wa ta'ala akan diberikan kepada orang-orang yang soleh. Siapa orang-orang yang soleh? Yang memperhatikan di dalam ibadahnya, betul-betul fokus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rapikan hati kita deh, mulai dari sekarang menghilangin. Takut kita datang ke hadapan Allah mempunyai penyakit hati ibadah Allah. Hilangin semuanya, sedikit demi sedikit hilangin. Terus kemudian wal bukhlu bima aujaballah. Dan juga penyakit hati itu bakhil, kikir, pelit. Ini penyakit hati ibadah Allah. Mereket jahe, penyakit hati. Ini penyakit hati ibadah Allah. Jangan sampai ada. Kita punya rezeki, kita sedekahkan. Kita punya rezeki, kita sedekahkan. Kita lihat masjid butuh dana, ada, alhamdulillah, kita keluarkan. Jangan orang terus yang mengeluarkan.
Sekali-kali kita jadikan orang itu bahagia, bukan orang membahagiakan kita terus. Bagaimana caranya biar orang tuh hidupnya sukses begitu? Biar nih rumah Allah semakin cepat, biar nih rumah Allah segera selesai, mereka beribadah, pahalanya ngalir terus sama kita. Ini orang-orang yang baik, Habibullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, walau jahilan, walaupun dia orang bodoh, dia baik, tetap dia kekasih Allah. Tapi orang alim, orang ilmunya banyak, akan tetapi dia bakhil, kikir, pelit, ya, musuh adullah, musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Walau kana aliman, walaupun orang alim. Coba kita lihat, ada orang alim pelit sama orang bodoh baik, kira-kira dideketin yang mana? Yang baik. Oh, banyak duitnya tuh. Ngasih mulu setiap hari. Ya kalau dia mah kalau makanan nggak tanggung-tanggung, udah aja disiapin. Kagak nanya lu punya duit kagak, langsung aja disiapin. Orang baik mah deket sama orang soleh pun, orang baik mah deket. Orang soleh juga seneng sama orang baik. Orang soleh aja seneng. Ya jangankan orang soleh, Allah aja seneng kalau sama orang baik. Sebab kalau kikir, pelit, ini penyakit hati ibadah Allah. Kalau nggak punya Ustaz, lah kalau kagak punya maka kagak apa-apa. Ini mah kalau ada nggak mau ngeluarin di jalan Allah. Apalagi pelitnya bima aujaballah, pelit ngeluarin zakat. Ini wajib lu zakat, nggak ngeluarin zakatnya. Ini penyakit hati. Ini udah wajib, nisabnya udah nyampe, haul udah nyampe 1 tahun, udah nyampe nih apa ukurannya nisabnya, wajib dikeluarin zakatnya. Kagak, malah dijadiin THR, dibagi-bagiin ke saudaranya, bukan ke samaniyatu asnaf yang udah dituliskan di dalam hadis atau di dalam Al-Quran. Ini mah enggak dibagiin THR, zakatnya THR, kagak bisa. Ada zakat itu khusus, bagiinnya ke siapa? Wajib berapa banyak harta kita zakatin. Kenapa wajib dijakatin? Karena itu rasa syukur kepada Allah Subhanahu, dan menjadikan bangkit ekonominya, menjadikan usahanya tambah maju. Sebab kenapa? Dia enggak kikir, enggak pelit, enggak bakhil. Apalagi kewajiban. Zakat itu wajib hukumnya. Dalam Islam, salat, zakat. Zakat itu wajib. Jangan sampai kita nggak keluarin tuh zakat. Keluarin zakatnya. Dalam dagang, dalam sawah atau pembelian jual beli, zahab wal fiddah, nakdan, na'am, ya, hewan ternak dan yang lainnya, semuanya wajib. Kalau sudah sampai nisab dan sampai haul, wajib mengeluarkan zakat. Jangan sampai pelit, bakhil, karena perkara seperti itu adalah orang-orang yang mempunyai penyakit hati ibadah Allah. Wa tasghir lima a'zamallahu min ta'atin aw ma'siyatin, meremehkan daripada taat kepada Allah, meremehkan kemaksiatan, dan juga Al-Qur'anin, dan juga meremehkan Al-Qur'an. Ngapain sih baca Al-Qur'an? Enggak usah baca Al-Qur'an. Justru Al-Quran itu harus kita baca. Yang digantung, yang ditaruh-taruh begini kita ambil. Kita baca Al-Quran minimal sehari 1 ain. Ya dari ain ke ain, atau 1 kaca. Atau enggak 1 kaca, minimal 3 ayat. 3 ayat, 1 ayat deh sehari. Jangan sampai enggak ada asupan Al-Quran. Coba Al-Quran ini yang akan menjadikan hati kita bersih. Orang banyak yang sibuk, akan tetapi enggak pernah dirinya tersibuki dengan Al-Qur'an likulli da'. Al-Quran ini adalah obat, di antaranya obat hati. Baca Al-Quran. Tadi bacanya niatnya harus baik. Jangan ada terlintas suaranya dibagusin. Kalau ada orang suaranya dibagusin, kalau sendiri kagak. Kalau ada orang suaranya dilagu-laguin, kalau sendiri kagak. Kalau ada orang suaranya diindahin biar kedengeran, kalau sendiri enggak. Ini penyakit hati ibadah Allah. Mau ada orang kagak ada orang, kita mah begitu aja udah. Bacaannya begitu, lagamnya begitu. Ya, enggak diganti-ganti, enggak dirobah-robah,
nggak ingin dipuji sama orang, kita pengen mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo kita sama-sama perbaiki diri kita. Kita bersihkan hati kita, ibadallah. Kita siap-siap ya untuk menghadap daripada kubur kita, mahsyar kita, mizan dan yang lainnya dengan hati yang bersih. Sebab dengan hati bersih tersebut insyaallah kita akan mendapatkan kesenangan di dunia dan di akhirat. Dan perhatikan bahaya penyakit hati itu, bahaya ibadallah. Ini sekarang Indonesia nih, ini kenapa banyak pertikaian, banyak permusuhan, padahal Islam dengan Islam ini lagi diadu domba ibadallah. Kenapa sih sebabnya? Karena banyak orang muslim yang mempunyai penyakit hati, yang pengen dilihat, yang pengen punya kedudukan. Dengan penyakit hati tersebut maka kita banyak pertikaian. Bukan hanya pertikaian, bukan hanya permusuhan, akan tetapi banyak bala musibah yang turun ibadallah. Banyak sekali cobaan dan godaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab manusia kebanyakan sekarang tidak pernah membersihkan hatinya, akan tetapi membersihkan kostum mereka ibadallah. Mereka pakai pakaian bagus ya, di rumah mereka auratnya terlihat, di lingkungan rumahnya mereka tidak dijaga auratnya ibadallah. Mereka mereka mendoakan orang lain, akan tetapi dirinya tidak menjadikan sadar bahwa dirinya pun harus banyak didoakan. Sebab kenapa? Penyakit-penyakit yang ada di dalam hatinya bertambah ibadallah. Mudah-mudahan semuanya dijauhkan daripada penyakit hati, dan juga dibersihkan hati kita dan dimuliakan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya kembali kasih kepada Ustaz Muhammad Yahya yang telah menyampaikan pelajarannya pada pagi hari ini terkait masalah bahaya penyakit hati. Dan tadi macam-macam penyakit hati sudah disebutkan, dan mudah-mudahan semuanya menjadi pelajaran untuk kita. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Ada? Ibu? Dari Ibu? Ya, ada cukup. Pak Imam, ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, alhamdulillah. Cukup. Ya, ada dari Pak Adi. Pak Adi. Ya. Ya, Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya begini Ustaz. Jadi semuanya ya yang hadir di sini saya lihat orang yang mencintai masjid dan sholat berjamaah, juga kegiatan lain seperti itu. Dari uraian tadi mungkin saya bisa memberikan tambahan Ustaz, bahwa niat yang kita lakukan misalnya sholat atau yang lain, kalau kita melakukan dengan ikhlas ya, tujuannya sekarang tidak ya selain ikhlas mencari keridhaan Allah, itu yang penting. Karena surga yang kita raih itu bukan karena amal ibadah kita. Justru orang yang mungkin dalam cerita ada pelacur itu juga bisa masuk surga karena rahmat yang Allah. Jadi niat yang mungkin kita harus perbaiki sekarang adalah mencari rahmat Allah selain ikhlas tadi. Terima kasih Ustaz untuk tanggapannya. Oke. Ya, terima kasih. Ustaz, ini dari saya sedikit masukan aja Ustaz, untuk menyampaikan tema-tema seperti ini, karena saya lihat dari jamaah kita itu sebagian ada yang mencatat Ustaz. Jadi kalau bisa setiap ada ayat-ayat Al-Quran bisa disebutkan ayat dan suratnya. Terima kasih. Ya. Betul, memang ketika kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, kita harus mendatangkan keikhlasan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala.
Iya. Ada suaranya. Iya, akan tetapi pembahasan kita ini tentang masalah hati. Ketika kita bisa memperbaiki hati kita, maka insya Allah keikhlasan itu bakal datang, dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala pun bahkan diberikan kepada kita. Seperti memang betul ada seorang pelacur yang dia masuk surga sebab rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang orang kalau masuk surga itu bukan dengan amalannya. Kalau dengan amalannya mah nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena amalan kita yang 83 tahun, 100 tahun misalkan, ibadah betul-betul kepada Allah tanpa maksiat, nggak ada maksiat masalah, ditimbang dengan satu bola mata aja udah jauh nikmat dari Allah. Makanya dalam kisah diceritakan ada satu orang pemuda yang dia ibadah nggak maksiat, dia nggak kayak kita sholat maksiat. Ini mah ibadah betul-betul kepada Allah. Ya Allah, saya mau masuk surga bukan dengan rahmatmu, nggak mau saya masuk surga dengan amalan saya, katanya. Kata Allah, ya malaikati udah timbang aja bola matanya dengan amalan yang dia lakukan, nggak ada apa-apanya, nggak bisa. Akan tetapi ada cerita lagi, satu wali besar ibadahnya rajin, tahajudnya lagi tamak kalah, tahajudnya rajin, ibadahnya luar biasa setiap harinya, sampai punya santri banyak. Santrinya baca bismillah aja bisa terbang. Oh, bisa terbang itu mah hebat, nggak usah pakai doa yang lain, bisa terbang. Akan tetapi tahu meninggalnya dalam keadaan su'il khotimah, masuk nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kita nggak tahu. Makanya di dalam penyakit hati kita nggak boleh berprasangka buruk. Dengan tidak berprasangka buruk ini, maka insya Allah rahmat Allah bakal menyertai kita. Banyak orang yang berilmu, beragama, berilmu, pintar dia, hadisnya paham, Al-Qur'annya paham, bahkan semuanya dia paham. Akan tetapi dia mempunyai penyakit hati, itu yang tidak bisa mendatangkan keikhlasan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dia bisa celaka. Tapi kalau kita memperbaiki sedikit demi sedikit hati kita, innamal a'malu bin niat. Amal itu tergantung niat. Niat kita baik, sholatnya baik, ibadahnya baik, Qur'annya baik, insya Allah itu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala bakal menyertai kepada kita. Dan keikhlasan pun dalam ibadah semakin bertambah, betul-betul tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena lawan katanya ria yaitu ikhlas. Jadi kalau enggak ikhlas berarti ria. Kalau dia enggak ria berarti ikhlas. Oleh karenanya jadi jawaban saya seperti itu, Pak. Dan insya Allah ya kita sebutin ayat Al-Qur'annya dan kemudian suratnya ya, insya Allah di pembahasan selanjutnya. Mudah-mudahan semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, dan juga mudah-mudahan hajat-hajatnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma hajja jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la minna sakiyan wa la mahruma. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma akhrij min qulubina kulla qadrin lid dunya wa kulla mahallin lil khalqi yamilu lana ila ma'siyatika aw yusgiluni an ta'atika aw tahulu bihi baina wa baina ma'rifatika bimahabbatikal khassah wa mahabbatikal khalisah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan